Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tisani Nehe. Saya dari program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan akhir PBL atau laporan akhir Project Based Learning saya di mata kuliah Saluran Pemasaran Internasional. Sebelumnya, saya melakukan PBL di Apartemen Pusaka dari Skondo. Ya, benar sekali, sama dengan di mata kuliah perilaku konsumen. Tetapi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Apartemen Pusaka dari Skondo. Nah, Apartemen Pusaka dari Skondo merupakan salah satu anak perusahaan BUMN karya ternama, yaitu PT Waskita Realty yang berada di Jalan Tembakau Deli nomor 1, Kecamatan Medan Bar. Nah, akan menjelaskan tentang manajemen saluran pemasaran, yang dimana manajemen saluran pemasaran itu intinya adalah cara bagaimana produk dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan lancar. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2016, saluran ini bisa langsung seperti produsen menjual langsung ke konsumen, atau tidak langsung pakai perantara kayak toko atau pengecer. Nah, di Pusaka dari Skondo sendiri, manajemen saluran ini penting banget untuk nyebarin info soal unit, apartemen, fasilitas, sama layanan. Biasanya pakai platform digital biar calon pembeli atau penyewa mudah untuk mendapatkan infonya, karena dikarenakan di dalam platform digital ini di situ sudah tertera langsung apa saja tipe unit dan apa saja fasilitas yang ada di dalam unit tersebut. Untuk hal selanjutnya, pengelolaan saluran pemasaran yang efektif sangat penting dalam menciptakan nilai dan meningkatkan kepuasan konsumen. Di Apartemen Pusaka dari Skondo, beberapa masalah sering terjadi masalah utama yang sering terjadi. Contohnya seperti komunikasi yang kurang efektif dan ketidakpuasan konsumen menjadi tantangan yang signifikan. Yang dimana dari permasalahan ini sangat berdampak pada penjualan dan reputasi perusahaan, yang dimana analisis mendalam diperlukan untuk memahami apa saja akar masalah dan merumuskan strategi yang tepat agar kita tidak salah langkah untuk mengambil keputusan. Nah, dengan perbaikan pengelolaan saluran, loyalitas konsumen itu dapat ditingkatkan sejalan dengan pendapat dari Tibzono tahun 2019, yang dimana untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, maka kita harus melakukan beberapa hal yang tepat dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah, yang dimana berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, bahwa rumusan masalah dalam laporan kali ini itu ada 3 hal. Yang pertama, apa saja permasalahan produk yang dihadapi dalam manajemen saluran di Pusaka dari Skondo. Nah, untuk masalah produk, kebetulan kami sudah melakukan wawancara kepada pihak terkait, dan tanggapan mereka mengatakan bahwa untuk saat ini tidak ada masalah produk lebih signifikan, tidak ada. Permasalahan itu hanya terjadi pada saat klaim bonus doang. Jadi untuk masalah produk yang dijual oleh Pusaka dari Skondo itu belum ada. Mungkin hanya pada saat ada beberapa konsumen yang meminta untuk penambahan unit saja. Terus yang kedua, bagaimana dukungan dan kerjasama antara penghuni dan pengelola apartemen dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen saluran. Nah, di Pusaka dari Skondo sendiri, kerjasama antara pihak Pusaka dari Skondo dan penghuni itu sudah ada, yaitu terbentuknya yang namanya P3RS. Nah, di mana P3RS ini merupakan
salah satu organisasi yang dibentuk oleh penghuni untuk menyelesaikan masalah atau untuk menampung semua keluhan apa yang terjadi di pihak penghuni. Lalu nanti P3RS ini menyampaikan apa yang menyampaikan keluhan konsumen tersebut ke pihak Fasaka de Rescondo. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, untuk solusi tersendiri itu tadi bisa dikatakan pihak di Fasaka de Rescondo itu mengetahui keluhan dari penghuni itu melalui dari P3RS tadi. Jadi apabila P3RS cepat dalam menanggapi keluhan, maka pihak Fasaka de Rescondo ini cepat juga untuk memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan keluhan atau masalah yang terjadi. Selanjutnya tentang saluran pemasaran yang ada di pihak Fasaka de Rescondo. Saluran pemasaran di pihak Fasaka de Rescondo ini ada banyak. Salah satunya adalah kerjasama dengan bank, yang dimana menjalin kerjasama dengan beberapa bank seperti CIMB, BTN, dan BNI. Yang kedua yaitu keterlibatan dalam event yang dimana pihak Fasaka de Rescondo ini mengikuti event-event properti seperti event yang diadakan di Grand Mercure pada November terakhir ini tahun 2024, dan pihak Fasaka de Rescondo juga sering melakukan promosi penjualan di Sun Plaza atau menampilkan beberapa unit-unitnya di Sun Plaza. Terus yang selanjutnya yaitu melalui media sosial, melalui platform Instagram, Facebook, dan website resmi Fasaka de Rescondo. Nah, untuk strategi penjualan sendiri ada dua hal. Yang pertama ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan dari Fasaka de Rescondo ini adalah memiliki surat layak fungsi atau SLF, dan yang kedua memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SRS, yang dimana sertifikat hak milik ini masih dimiliki oleh Fasaka de Rescondo. Bisa dikatakan bahwa Fasaka de Rescondo adalah apartemen satu-satunya yang memiliki yang namanya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu ada harga yang lebih mahal dibandingkan kompetitor. Misalnya Fasaka dibandingkan dengan Podomoro City Daily Medan Park apartemen, dimana Fasaka ini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan apartemen lainnya, yang menjadi penyebab dari tingginya harga di Fasaka de Rescondo ini dikarenakan yang kedua hal tadi. Yang pertama ada SLF, dan yang kedua dan yang paling spesialnya itu adalah sertifikat hak milik satuan rumah susun SRS. Sedangkan di apartemen lain itu hanya memiliki surat hak milik atau SHM, yang dimana 30 tahun yang wajib diperpanjang apabila masanya sudah berakhir. Jadi dari situlah mengapa apartemen yang ada di Fasaka de Rescondo itu lebih mahal daripada apartemen-apartemen lainnya. Selanjutnya, untuk sebagai kesimpulan, Fasaka de Rescondo adalah kondominium mewah yang terletak di lokasi strategis di Kota Medan yang dikembangkan oleh PT Waskita Karya Realty dengan desain modern dan fasilitas setara hotel bintang 5, yang dimana proyek ini tuh menawarkan kenyamanan dengan lebih dari 10 fasilitas berkelas termasuk kolam berenang, taman bermain, dan area parkir yang luas dengan harga yang kompetitif, lokasi dekat pusat bisnis dan hiburan, serta pengamanan 24 jam. Yang dimana Fasaka de Rescondo ini akan menjadi pilihan ideal bagi orang-orang yang mencari hunian eksklusif dengan potensi pasar yang sangat menjanjikan. Nah, untuk saran tersendiri agar pengembangan strategi di Fasaka de Rescondo itu lebih ditingkatkan lagi, apalagi untuk
masalah tentang platform digital. Nah, alangkah lebih baiknya pemanfaatan platform digital itu menggunakan media sosial, website resmi, dan aplikasi properti dengan konten menarik seperti melakukan virtual tour, terus testimonial penghuni, dan artikel apa saja yang menjadi keunggulan dari proyek. Nah, yang kedua itu melakukan kolaborasi dengan influencer lokal yang dimana bekerja sama untuk meningkatkan visibilitas proyek di komunitas yang ada di Medan. Terus yang ketiga ada event dan promo khusus. Nah, mengadakan open house yang dimana di situ terjadinya diskon besar-besaran atau program kredit rumah menarik guna menarik calon pembeli. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya Eti Saninehe, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak.